Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Tullab wa talibat MK kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita sampai kita di pelajaran ke-20 dengan judul pembahasan bab keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan ketakutan mereka ketika turun wahyu dari Allah. Ya, jadi malaikat itu makhluk Allah yang paling perkasa, yang paling kuat, paling besar pula di antara makhluk ya, yang ada antara dibandingkan manusia, jin ya, dan juga hewan ataupun makhluk hidup lainnya. Malaikat ini adalah yang paling besar. Akan tetapi ketika mendengar Allah berbicara, mereka sangat takut. Nah, jadi di sini nanti akan kita bahas atau kita simpulkan bahwa malaikat yang sedemikian kuatnya saja ketika Allah baru berbicara, mereka sangat takut. Nah, oleh sebab itu mereka, yaitu para malaikat ini, tidaklah berhak sama sekali untuk disembah. Ya, karena masih memiliki rasa takut, ya kan? Nah, sedangkan Tuhan yang berhak untuk disembah itu kan yang tidak memiliki rasa takut terhadap apapun. Nah, dan itu hanyalah Allah Ta'ala yang memilikinya. Ya, maka yang pantas disembah hanyalah Allah semata. Nah, di sini juga nanti ya, ternyata malaikat ini disembah oleh beberapa orang yang menyimpang. Ya, termasuknya Yahudi, mereka mengatakan ya bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah dan yang semisalnya, perkataan-perkataan batil. Nah, di kalangan orang musyrikin pun ada yang menyembah malaikat dan itu sangat salah. Dipahami ya, karena ternyata mereka takut. Padahal Allah baru berbicara itu. Ya, belum lagi kalau murka dan belum lagi kalau Allah melakukan perbuatan yang lainnya. Ketika Allah berbicara saja mereka sangat takut, apalagi yang lain. Paham ya? Tapi tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat mensifatkan kelemahan malaikat ketika Allah berbicara dengan wahyu. 2. Murid dapat menetapkan bantahan terhadap orang-orang yang menyembah malaikat dan selain mereka. 3. Murid dapat menyingkap kebatilan sihir dan perdukunan. Ya, karena ini nanti ternyata setan itu berusaha mencuri pendengaran dari pembicaraannya para malaikat itu. Ya, kita baca pembukaannya dulu. Para malaikat termasuk hamba Allah. Mereka takut kepada Allah, demikian pula langit-langit dan makhluk-makhluk yang lainnya juga takut pada Allah. Jadi langit itu juga takut pada Allah. Nah, malaikat pun juga demikian. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dan makhluk yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Kasih garis bawah ya. Dan hanya Allah lah satu-satu yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nah ini menggambarkan bagaimana kejadian di langit ketika Allah berbicara dan malaikatnya itu takut. Allah mengatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sampai ketika telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian, oleh Allah. Qalu, maka para malaikat pun menjawab, ya, Allah mengatakan dengan perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Surat Saba ayat 23. Ini ada jalan ceritanya yang disebutkan dalam hadis ini. Kita baca. Ya. Fuzi'an qulubihim tadi maksudnya adalah hilang rasa takut dari malaikat. Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya ayat tersebut? Nah, kita perjelas dengan hadis ini. Wa fi sahihi, ya, dan dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi bahwa beliau mengatakan, bahwa beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama'i, jika Allah menetapkan satu perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi, maka malaikat pun mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh tunduk akan firman-Nya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalika. Lihat di kosakata. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seakan-akan yang didengar oleh malaikat itu adalah suara Allah. Nah, suara Allah itu seakan-akan
seperti suara rantai yang diseret di atas batu yang halus. Yanfudhuhum dzalika, dan berjalan ucapan tersebut dalam hati para malaikat. Jadi maksudnya ketika Allah berbicara, ya, malaikat itu mendengar suara yang dalam dalam pendengaran para malaikat itu seperti rantai yang diseret di atas batu yang halus, ya. Nah, yang suara tersebut melewati hati-hati mereka. Ya seperti kita kalau mendengar suara kan masuk ke telinga sampai ke hati kita kan, kalimat-kalimat itu. Nah ini juga malaikat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, lalu setelah itu ya ini ada apa namanya? Ada tambahannya dalam lafaz yang lain bahwa setelah itu mereka sangat takut, ya. Lalu mereka pingsan. Ya, ya, karena takutnya mereka kepada Allah Ta'ala itu. Ini Allah baru berbicara, ya, mereka sangat takut sampai pingsan seperti itu. Nah setelah itu ini hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut, ya, maksudnya ketika mereka sadar dulu, ya, siuman dari pingsannya, ya, kemudian dicabut dari hati mereka rasa takut tersebut. Qalu, mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan, apa yang difirmankan oleh Allah. Qalul haqqu wa huwal aliyyul kabir, maka yang lain menjawab, Allah mengatakan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Ya, ini dalam riwayat yang lain, ya, jadi yang pertama kali bangkit dari pingsan itu adalah Jibril. Lalu para malaikat bertanya, ya, saling bertanya, dan tentunya kan bertanya pada Jibril, apa yang difirmankan oleh Allah ya Jibril? Ya, maka Jibril pun menjawab, Allah mengatakan kebenaran dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Lalu para malaikat yang sangat banyak, ya, di langit itu saling berdiskusi, ya, berdiskusi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini fayasma'uha mustarikus sam'i. Kemudian pembicaraan dialog antar malaikat itu didengar oleh mustarikus sam'i. Lihat di bawah, mustarikus sam'i artinya pencuri ucapan malaikat dari kalangan setan. Ya, jadi setan itu, ya, berusaha mendengar percakapan malaikat tersebut. Dan lihat ini, bagaimana kok mereka bisa mendengar percakapan malaikat itu. Ini kasih kurung nih, ya. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabihi, ya. Dan pencuri pendengaran dari kalangan setan itu hakadha, demikian satu dan yang lainnya. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, mensifatkannya dengan telapak tangannya, faharrafaha wa baddada baina asabihi, yang, ya, beliau mengisyaratkan dengan telapak tangan, ya, telapak tangan misalkan ini, terus ada jempol tangan apa-apa, ya kan, ya. Kemudian beliau memiringkan telapak tangan itu, ya, harrafaha wa baddada baina asabihi, dan merenggangkan jari-jarinya. Jadi bisa tergambar, ya, seperti beliau ini kan beliau guru ngajarin muridnya, ya. Nah, beliau menunjukkan, ya, kalau mungkin di kelas gampang ini, ya, karena ini tidak ketemu, ya, saya gambar sebisanya aja. Beliau memiringkan tangannya sehingga telapaknya kelihatan, lalu jari-jarinya ini direnggangkan, ya, seperti kita bisa dipahami, ya. Jadi kan jari kita 5 terus renggang-renggang begitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya setan itu tumpuk undung, ya, jadi setan 1, 2, 3, 4, 5, mereka, ya, dalam satu riwayat mereka saling, kalau dalam bahasa Jawa ini munji, mereka saling puji-pujian, maksudnya itu mereka saling kayak lomba lomba
Kalau 17 Agustus itu namanya lomba apa itu? Panjat pinang itu loh. Nah, mereka begitu sampai langit begitu. Nah, mereka tumpuk-tumpuk seperti itu sampai langit. Ya, jelas ya. Nah, sehingga mereka setan seperti itu sampai langit. Nah, lalu apa yang terjadi? Fayasma'ul kalimata. Mereka berhasil mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan malaikat itu. Ya, fayulkiha ila man tahtahu. Sehingga mereka menyampaikannya kepada yang ada di bawahnya. Kan setannya tadi kan tumpuk-tumpuk kan. Nah, ini misalkan ya sampai langit, berhasil sampai langit, terus yang denger ini nyampaikan ke bawahnya. Ya. Thumma yulkihal akhar ila man tahtahu. Lalu yang di sini nyampaikan lagi ke yang bawahnya. Ya. Hatta yulkiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai akhirnya setan yang tumpuk-tumpuk itu ya, berhasil menyampaikannya kepada dukun yang ada di bumi ini. Ya, farubbama adrakahu syihabu qabla an yulkiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Maka bisa jadi setan ini berhasil menyampaikan pencurian pendengaran mereka ini, ya, bisa jadi mereka sebelum menyampaikan ini sudah dilempar dulu oleh Allah Ta'ala dengan bintang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan, ya, sehingga mereka gosong mati sebelum bisa menyampaikan ke bawahnya tadi. Jadi setan ini ya, kerjasama dengan satu dan yang lainnya sampai akhirnya kerjasama dengan tukang sihir, dukun di sini. Taib. Ya, maka si setan dan dukun ini, ya, yang dukun ini akhirnya yang mendengarkan hanya satu kalimat aja, fayakdibu ma'aha mi'ata kadbatin. Ya, padahal cuma dengar satu kalimat lalu dibumbui dengan 100 kedustaan. Fayuqalu alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza, ya, kadza wa kadza, fayusaddiqu tilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Ya, sehingga tukang ramal, tukang sihir itu mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan pada kita bahwa hari ini akan terjadi ini, ya, akan terjadi demikian ya. Maka akhirnya si tukang, ya, sihir itu dipercaya, dibenarkan, dan tukang ramal itu karena hanya satu kalimat yang didengar dari langit, ya. Jadi ini proses pensihiran. Makanya sihir itu, ya, disebutkan para ulama sepakat itu kekafiran karena pasti pakai bantuan setan. Dukun itu pakai bantuan setan, ya, dan juga bagaimana cara kerjanya mereka, nah, sangat tergantung dengan setan itu. Nah, di sini yang dimaksud dukun ini adalah orang yang menyatakan mengetahui perkara yang gaib, ya. Jadi satu kalimat saja yang didengar tapi dibumbui ratusan kedustaan. Tapi pokok pembelajaran kita, nah, kita satu-satu uraikan. Yang pertama, malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan memberikan pada mereka kekuatan dan kebesaran yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Mereka tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun, tapi mereka adalah hamba yang sangat tunduk dengan menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan, ya, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Dan mereka, para malaikat itu, memiliki dengan kekuatan kebesaran fisik yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ketika mendengar wahyu dari Allah, mereka takut dan pingsan karena mengagungkan dan memuliakan Allah Ta'ala serta merendahkan diri terhadap firman-Nya. Ketika rasa takut itu mulai hilang dari hati mereka, maka mereka saling bertanya, qalu madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian, ya. Qalal haq wa huwal aliyyul kabir. Maka Allah mengatakan
yang kebenaran, dan dialah adalah yang maha tinggi dan maha besar. Maha tinggi maksudnya Allah memiliki ketinggian yang sempurna dari segala sisi. Yang pertama, ini kasih garis bahan ya, Allah itu tinggi dari sisi zatnya, yaitu Allah benar-benar di atas segalanya. Allah tinggi di atas semuanya. Lalu yang kedua, tinggi kemampuannya. Allah itu ya uluwul kudrah. Ya, uluwul zat. Yang pertama itu uluwul zat, yang kedua uluwul kudrah. Allah itu maha tinggi kemampuannya. Tidak ada apapun yang tidak bisa Allah lakukan begitu. Lalu yang ketiga, tinggian pemaksaannya. Maksudnya uluwul qahr. Ya, semua yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha besar, yang artinya tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dibandingkan Allah taala. Jelas ya? Maka satu-satunya yang berhak disembah adalah yang maha besar lagi maha tinggi ini. Baik. Kemudian yang kedua, pokok pembelajaran yang kedua, Allah taala berhak untuk disembah. Dalam firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sampai ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka saling bertanya, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Allah mengatakan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini terdapat dalil dan keterangan yang sangat jelas tentang wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah dan batilnya ibadah pada malaikat. Sebab yang masih mengalami rasa takut dan ngeri serta pingsan itu tidak pantas untuk disembah. Maka siapa yang menyembah malaikat, istighothah dan berdoa pada malaikat, sungguhnya telah terjatuh dalam syirik besar. Kasih garis bahannya. Sebagaimana ulama mengatakan tentang ayat tersebut, sungguhnya ayat tersebut telah memotong urat pohon kesyirikan dari hati. Ya, kenapa? Karena malaikat ini kan yang paling besar, paling bagus, paling taat, paling mulia. Itu saja masih memiliki rasa takut, tidak berhak untuk disembah. Apalagi selain malaikat. Ya. Maka lebih tidak berhak lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, para dukun dan pencuri pendengaran. Setan sebagian menaiki sebagian yang lain, ya, seperti yang saya gambarkan tadi. Seperti apa? Panjat pinang itu, sehingga mencapai tempat di mana mereka bisa mendengarkan pembicaraan malaikat tentang perkara yang Allah putuskan di langit. Kemudian setan melemparkan pembicaraan itu ya kepada tukang sihir atau dukun. Kadang setan yang mencuri pembicaraan itu terkena lemparan syihab, ya bintang, sehingga mereka terbakar sebelum sempat melemparkan ucapan yang dicurinya itu. Tapi kadang mereka sempat melemparkan kalimat yang dicurinya sebelum terkena syihab. Jadi mereka tuh pasti dilempar oleh Allah dengan syihab itu. Makanya kalau bintang jatuh itu sebenarnya setan sedang dilempar ya, dengan bintang, bukan malah mengabulkan permohonan. Yaitu keyakinan bodoh sekali dari orang-orang barat. Itu adalah setan yang sedang dilempar oleh Allah Ta'ala. Ya, maka setan itu mesti dilempar ya ketika mendengarkan pembicaraan itu. Nah, tapi kadang mereka berhasil menyampaikan pembicaraan itu, kadang mereka sebelum menyampaikan ke bawahnya mereka mati dulu karena dilempar bintang ini. Ya, hal itu karena Allah Ta'ala memiliki hikmah, kalau tidak sesungguhnya tidak ada satupun yang terluput dari Allah Ta'ala. Nah, ini kok kenapa kemudian dibiarkan oleh Allah demikian? Nah, inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya kesyirikan yang dilakukan oleh para dukun ini mewajibkan kita umat Islam waspada, jangan sampai tergoda dengan dukun ini. Dan juga di antara hikmahnya kita kan mengetahui dengan adanya kesyirikan ini kita bisa mendakwahi orang agar terjauh dari setan. Ya, karena setan itu benar-benar musuh yang nyata bagi manusia, yang mengajak manusia untuk tergelincir masuk neraka. Ya. Baik. Yang keempat, jiwa yang lemah akan menerima kebatilan. Para dukun dan tukang sihir membuat 100 kedustaan dengan satu kalimat saja yang dilemparkan oleh setan itu, oleh penolongnya, ya, dengan menambah atau mengurangi. Atau setan yang membuat kedustaan dengan kalimat yang telah dicurinya kan bisa saja dengan 100 kedustaan. Ya, jadi misalkan ini tadi kan tumpuk undung ya, dukunnya misalnya di sini. Ini mendengarnya misalkan hanya mendengar kalimat misalkan mendengar satu kalimat saja. Ya, ternyata yang membuat kedustaan setan di bawahnya ini. Dia menyampaikan 3 kalimat. Lalu di bawahnya setan ini menipu lagi. Dia menyampaikan 10 kalimat ya, kepada dukunnya ini. Ya, berarti kan di antara setan ini pun ya, mereka tidak, dalam tanda kutipnya, tidak amanah. Satu kalimat dihiasi ratusan
ta'an. Nah, akhirnya mereka sampaikan pada dukun. Nah, dukun ini kan berarti tidak menerima sesuai dengan apa yang didengar oleh setan yang paling atas ini. Iya, sudah dibumbui oleh yang lainnya. Nah, dia pun sampaikan kepada kliennya dari kalangan kaum musyrikin, ya, orang yang percaya pada dukun. Berarti yang disampaikan oleh dukun di sini lebih dusta lagi, ya, karena sudah dilingkupi dengan lingkaran kedustaan itu tadi, paham? Nah, sehingga orang-orang bodoh dan berjiwa lemah inilah yang tertipu dengannya, sehingga mereka bergantung pada dukun karena kebenaran yang hanya sekali mereka dapatkan dari dukun itu tanpa memperhatikan 100 kedustaan yang ada padanya. Sesuatu yang ada padanya satu kebenaran, ya, tidaklah menunjukkan bahwa semua itu pasti benar. Maka sihir dan perdukunan adalah perkara batil yang dibangun di atas kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dia. Sihir itu atau pokoknya urusan dukun itu pasti ada kebohongannya di situ. Yang terakhir, keterangan tentang sifat Allah taala yang terdapat dalam ayat. Dalam ayat tersebut terdapat dua sifat Allah. Ya, yang pertama adalah tinggi yang sesuai dengan keagungannya, dan yang kedua sifat kalam. Kasih garis bawah ya. Allah tinggi yang pertama, yang kedua Allah berbicara. Di mana Allah berbicara dengan apa yang dikehendakinya kapan saja dan sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Jadi Allah itu berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dipahami ya? Nah, tugasnya ini tolong dikerjakan evaluasinya ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.